A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua begitu besar nikmatnya yang Allah telah berikan, terutama nikmat iman dan Islam, dan semoga di bulan suci Ramadan ini dengan mengamalkan ibadah saumnya kita semua bisa diberikan kelancaran dan mudah-mudahan ada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, kali ini di sini di sesi Sanlat online ini kita kedatangan tamu spesial kepada Al Ustadz, yaitu Ustadz Agung MPD. Selamat siang Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah bikhair, baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah kali ini kita kedatangan tamu spesial oleh Ustadz Agung MPD ini akan membawakan tema yaitu mengenai urgensi takwa ya Ustadz. Betul, insyaallah kali ini urgensi takwa sebagai bahan tema kita. Nah mungkin tanpa berlama-lama lagi, untuk teman-teman yang ada di rumah, siapkan catatannya, kita simak baik-baik. Mungkin kepada Ustadz, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabid dini kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kudrah dan iradahnya, pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam.
sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan seperti biasanya. Dan juga tidak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita melangkah jauh tentang makna urgensi tentang ketakwaan, kita harus paham dulu apa itu urgensi, apa itu takwa. Sehingga ketika kita memahami dua kata ini, kita tidak salah dalam memberikan definisi-definisinya. Secara umum yang makna urgensi itu berarti urgen itu adalah penting. Kenapa penting? Berarti ada sesuatu yang memang menjadi rahasia di dalam hal yang akan kita bahas. Ketika urgensi ini digabungkan dengan makna ketakwaan, sehingga ternyata dalam kata takwa itu ada nilai-nilai, ada rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang sehingga ketika manusia memaknainya, ketika manusia memahaminya, niscaya dia tidak akan terlepas dari rel-rel aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama sebelum kita melangkah jauh, kita pahami surat Al-Baqarah ayat 183 yang dimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah Ramadan atau ibadah saum di bulan Ramadan. Qala Allah taala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, mungkin secara terjemah kita sudah paham semuanya, bahkan sudah hafal sejak anak-anak SD. Betul tidak? Kalau yang belum hafal ini diragukan nih, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai bagi jiwa-jiwa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas diri kalian semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana halnya kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya tujuan akhir dari melaksanakan ibadah saum itu adalah mendapatkan nilai-nilai ketakwaan. Nah, dari ibadah saum Ramadan kali ini sudah jelas ujungnya adalah takwa. Hanya ketika proses untuk mendapatkan ketakwaan itu ada nilai-nilai yang tersembunyi dari makna takwa itu sendiri. Ada berapa dari makna-makna takwa yang tercantum dalam Al-Quran? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang begitu dahsyat dalam kata takwa itu sendiri. Secara bahasa, takwa itu berarti adalah al-aslu fit taqwa wa huwa ayyatafarraqa bainahu wa bainaka fi mukhalafatin fi kharijin. Yaitu apa? Adanya jurang pemisah antara engkau dengan seseorang. Berarti ketika orang yang bertakwa itu harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kenapa? Jurang pemisah itu adalah sesuatu yang menjadi kendali bagi setiap individu, menjadi kendali bagi setiap manusia supaya dia memiliki aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah secara bahasanya. Adapun Imam As-Suyuti memberikan gambaran kepada kita bahwa makna takwa yang pertama itu adalah al-khasyah. Kenapa dikatakan al-khasyah? Meskipun yang namanya rasa takut itu dalam bahasa Arab itu banyak. Selain al-khasyah ada al-khauf. Hanya kenapa dipilihlah kata khasyah? Karena dalam setiap
makna bahasa Arab berbeda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Sunda. Kenapa dengan demikian? Makna khauf berbeda dengan makna khasyah. Kalaulah kita memahami makna khauf, yaitu rasa takut yang didasari karena sesuatu, dan ketika dia merasa takut itu seolah-olah dia ingin menjauh. Sedangkan khasyah yaitu ketika dia merasa takut oleh zat atau oleh sesuatu, tapi ketika rasa takut itu datang bukan maksud untuk dijauhi, tapi justru wajib untuk didekati. Sehingga definisi yang pertama atau makna yang pertama dari kata takwa itu adalah khasyah, memiliki rasa takut. Anak-anakku yang Bapak cintai, namun ketika kita memaknai rasa takut, takut kepada siapakah kita? Wajib takut kepada siapakah selaku manusia ini? Dan siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innama sesungguhnya yakhsyallaha yang takut kepada Allah, min ibadihi di antara hamba-hambanya, al ulama'u yaitu para ulama. Apakah para ulama yang menggunakan sorban? Apakah para ulama yang menggunakan sarung? Para ulama yang menggunakan pakaian muslim atau siapa? Tidak. Selama diri manusia memiliki nilai-nilai keilmuan, dan keilmuan itu senantiasa menjadikannya takjub, menjadikannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dikategorikan sebagai orang yang yakhsha, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dari apa? Yakhsha min iqabihi, takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengaku dirinya selaku umat Islam dan mengaku umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, ketika Allah wajibkan kita untuk berpuasa, maka didasari rasa nilai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut akan siksanya, takut akan azabnya, takut akan iqabnya, maka kita senantiasa melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Anak-anakku yang Bapak cintai, kemudian makna yang kedua dari takwa itu adalah al-ibadah. Selain tadi memiliki rasa takut, ternyata rasa takut itu mesti diaplikasikan, mesti dibuktikan, mesti diapresiasikan. Ya mungkin di antara kita, mungkin di antara kalian, ketika menyatakan cinta kepada seseorang butuh pengorbanan, butuh pembuktian. Tidak hanya di mulut, tidak ada di lisan, tapi ada pengorbanannya. Ketika seseorang menikah, melamar kepada pujaan hatinya, tentu itu dengan penuh pengorbanan. Ya, begitu juga ketika rasa takut itu muncul pada diri yang beriman, mesti dilaksanakan, mesti diapresiasikan dengan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat ibadah yang sahih, syarat ibadah yang benar adalah ya'budunani la yusyriku bi syai'an. Ibadah semata-mata hanya kepada Allah dan tidak pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apakah berhala saja? Tidak. Apa yang menjadi Tuhan selain Allah itu? Manusia terkadang hawa nafsu mengedepankan rasa egoisnya. Itulah Tuhan yang mesti kita bunuh. Tuhan bisa dibunuh? Bisa. Kenapa? Ketika manusia bisa menghindarkan dirinya dari sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat egoisme, sifat-sifat anania, insya Allah dalam ibadahnya dia akan benar. Kemudian makna takwa yang ketiga yaitu adalah al-iman. Itu sudah jelas. Tanpa didasari oleh keimanan, ternyata nilai rasa takut, nilai ibadah seseorang tidak dikatakan sebagai ibadah yang sahihah,
sebagai ibadah yang sah, sebagai ibadah yang makbulah kalau tidak didasari keimanan. Kita beribadah tanpa memiliki nilai keimanan, maka falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima segala sesuatu amal ibadahnya. Seperti hal mudahnya, ketika ada seseorang yang tidak mendaftar di satu sekolah atau di sekolah kita di Bakti Kencana, selama 3 tahun dia ikut belajar, tapi ingat, di awal pembelajaran dia tidak pernah mendaftar di sekolah ini. Tentunya ketika didaftarkan untuk melaksanakan ujian nasional, nama dia tidak akan pernah tercatat. Karena apa? Nilai keimanan dalam diri manusia itu belum tercatat di dalam hatinya. Begitu juga nama dia belum tercatat di sekolah kita. Kenapa? Dia belum mendaftar. Maka syaratnya adalah keimanan. Itu yang ketiga. Lanjut yang keempat. Makna takwa yang keempat adalah al-ikhlas. Selain kita rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diaplikasikan dalam bentuk ibadah, dasarnya adalah keimanan. Tapi kalau tidak ikhlas, semuanya akan sia-sia. Kenapa? Ketika manusia beribadah, ketika manusia memiliki keimanan, tapi ketika dia beribadah tidak didasari rasa ikhlas, hanya ingin dipandang oleh manusia, hanya ingin dilihat oleh sesamanya, maka cek orang Sunda mah hapa anu kitu teh. Lamun urang keur melak pare, tuluy waktu panenna parena hapa moal jadi pibatieun dina kahirupan urang, moal jadi beas-beas acan, da digileung ge malahan bubuk. Nah begitulah ketika amal ibadah kita kalau hanya dasarnya ria'an nas, pengen dilihat oleh manusia, hayang katempo ku batur, hayang kapunten ku calon mitoha, kebun aya anu calon mitoha kan gitu. Tapi lamun seukna nilai ibadahna teu didasarkan ku keikhlasan, tidak didasari oleh keikhlasan, maka nilainya adalah nihil, nol. Dan yang terakhir dari makna takwa itu sendiri adalah al-intaha ilal ma'rum ilal ma'muri bih. Berarti bermuara dari apa yang diperintahkan kepadanya. Contoh halnya yang tadi Bapak bacakan pada surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah tentang apa? Tentang diwajibkannya berpuasa. Sehingga esensi, urgensi dari ketakwaan itu sendiri adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan pada kalimat sebelum ketakwaan itu sendiri. Nah, kita simpulkan dari makna takwa itu sendiri. Yang pertama, makna takwa itu adalah khosyah. Yang kedua yaitu ibadah. Yang ketiga yaitu iman. Yang keempat adalah ikhlas. Dan kelima yaitu bermuara kepada sesuatu yang Allah perintahkan kepada manusia. Mungkin untuk sesi pertama ini dicukupkan tentang definisi atau makna takwa, sehingga nanti akan melahirkan pentingnya nilai-nilai ketakwaan. Mangga silakan kepada moderator. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan Ustadz berupa materi ini semoga bisa bermanfaat, khususnya kepada Ustadz yang menyampaikannya, umumnya kepada kita semua yang mendengarnya dan menyimaknya. Mungkin ditutup saja dengan doa kifaratul majelis untuk penutupan pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.